Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi Untuk Pak Rizal di sini saya mau untuk kita sama-sama belajar bagaimana mengambil sebuah keputusan. Ada sebuah kasus, yaitu yang pertama di mana ini kasus oleh di daerah tertinggal biasanya. Ada yang namanya Pak Budiman, itu merupakan guru matematika di SMP Karunia. Pak Budiman dikenal sebagai guru yang rajin, ramah, penyabar, dan disukai oleh banyak murid. Suatu hari, itu Pak Budiman sedang mengajar di jam pelajaran pertama kelas 8A. Tiba-tiba datang orang tua, salah satu siswa, yaitu orang tua dari Abdul, ya, itu di depan kelas pintu kelas 8. Nama dari ayah Abdul tersebut adalah Bapak Anwar. Dia datang sambil mengacungkan parang di depan kelas. Dia sambil memanggil-manggil, "Abdul, ayo pulang. Ikut Bapak untuk manen ikan di tambak." Sontak Pak Budiman kaget dan takut. Demikian juga dengan murid-murid yang lain yang ada di kelas. Di mana Abdul hanya bisa menangis sama sembunyi di pojokan kelas. Dan Abdul pun sebenarnya nggak mau untuk pulang. Dia ingin tetap ada pembelajaran. Yeah. Seperti itu. Lah, kira-kira ketika Pak Rizal ini menjadi sebagai Pak Budiman, di mana posisinya ada di depan kelas, di depan ruang kelas, dalam artian di dalam kelas, kemudian ada orang tua Abdul itu di depan luar kelas, depan pintu sambil mengacungkan parang, memanggil anaknya untuk suruh pulang, dan Abdulnya menangis sejadi-jadinya dan ketakutan, dia nggak mau pulang, dia ingin ada dalam kelas. Kira-kira kalau Pak Budiman itu adalah jenengan, Pak Rizal, kira bagaimana Pak Rizal yang akan dilakukan? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Jadi dari studi kasus yang Anda berikan kepada saya tadi, di sini saya posisi sebagai Pak Budiman, di mana Pak Budiman itu sebagai guru pengajar kelas 8 di salah satu sekolah SMP di daerah tertinggal. Dari studi kasus yang Bapak tadi jelaskan kepada saya, di mana ada salah satu wali murid yang akan membuat onar di salah satu kelas, seperti itu. Nah, membuat onar dengan membawa barang sajam, contohnya seperti itu. Lalu, Bapak tadi atau Bapak Anwar tadi itu masuk ke ruang kelas tanpa izin terlebih dahulu, entah itu di security-nya ataupun di pihak sekolah, di mana langsung nyeludur saja ke ruang kelas dengan memanggil anaknya yang bernama Abdul. Dengan contoh gini, "Abdul, ayo pulang. Daripada kamu sekolah, mending bantuin Bapak pulang ikut panen ikan." Seperti itu. Dari case atau permasalahan seperti itu, saya sebagai guru mungkin saya kebijakannya gini. Saya ajak diskusi dulu bapaknya Abdul tadi itu di sebuah ruangan, mungkin tidak saat itu langsung, melainkan beberapa menit, ataupun saya juga akan meminta bantuan ke rekan saya, fungsinya untuk mengamankan sajam itu dulu. Nah, dan tanda kutip seperti itu. Ketika sejam itu sudah dirasa aman atau sudah dikendalikan atau sudah disimpan, saya akan ngajak dulu orang tuanya untuk mengobrol. Kenapa sih kok melakukan tindakan yang tidak sewajarnya dilakukan seperti itu? Apalagi di depan siswa yang begitu banyak, di mana siswa itu masih di bawah umur. Takutnya nanti kalau dilihat oleh siswa yang lain itu akan mentalnya akan kena, akan merasa takut sama orang lain. Mungkin itu satu, tadi saya akan mengajak bicara dulu bapaknya Abdul atau Bapak Anwar itu, saya akan ajak mediasi. Nah, jadi nanti saya akan kumpulkan di satu ruangan yang ada saya, terus selaku Pak Budiman, terus Pak Abdul sama Pak Anwar, sama mungkin pihak sekolah atau kesiswaan atau BK ataupun yang bersangkutan. Di mana dari mediasi yang kita lakukan nanti itu diharapkan akan memunculkan sebuah jawaban yang sekiranya tidak menyudutkan salah satu pihak. Contohnya kalau dalam arti tadi tidak menyudutkan Pak Anwar. Jadi di mana Pak Anwar itu nggak mau anaknya
sekolah, lebih baik ikut kerja, bantu orang tua untuk mendapatkan uang. Jadi seperti itu. Jadi saya kumpulkan dulu, ya mendapatkan hasil di mana si Abdul itu juga merasa tenang ketika di sekolah. Jadi tidak merasa ketakutan ketika dia mau berangkat sekolah, tidak apa ya, tidak terbebani lah otaknya ketika dia berada di sekolah seperti itu. Gitu ya. Ya, Oke, jadi kalau bisa, saya sebenarnya ya sepakat, bukan agak-agak, saya sepakat dengan apa yang dilakukan oleh Pak Rizal sebagai ketika menjadi seorang Pak Budiman. Emang sih, ketika emang seperti itu, yang pertama kan ada aturan Pak yang jelas. Ketika ada orang luar yang masuk ke sekolah, yang pertama kan harus melewati security dulu seperti Bapak bicarakan tadi. Itu ada aturan yang jelas. Tidak boleh ada senjata tajam, nggak boleh ada aturan seperti itu kan dalam lingkungan pendidikan, yang pertama. Terus yang kemudian care, saya lihat Bapak tadi care. Sama saya juga care. Kita ngomong anak kan dia pingin pendidikan. Sebenarnya dia kan di dalam dia pingin pendidikan. Kemudian ada orang tua yang ya pingin anaknya supaya ikut, tapi sebenarnya kan bisa diganti sama yang lain kan ketika anaknya untuk belajar seperti itu. siap. Jadi kemudian terakhir tadi jenengan kumpulkan lah itu kita musyawarahkan itu. Betul. Kita musyawarah, kemudian tujuannya supaya win-win solution kan kalau itu. Jadi si Abdul bisa belajar dengan nyaman, orang tuanya pun bisa manen dengan nyaman dan apa sebagainya. Betul. Jadi emang apa ya? Kadang-kadang emang kita membuat keputusan itu sulit loh. Semisal kalau saya jadi situ ketika ada seperti itu, saya juga bingung. Ini saya minta bantuan ke siapa? Orang tua seperti itu. Semisal Pak ya. Ketika kita ajak ngomong, kira orang tua marah nggak kira Pak ya? Kalau dalam situasi saat itu juga pasti akan marah. Pasti akan marah. Karena mungkin pikirannya sudah terkontrol sama hawa nafsunya dia Iya, itu. emosi Pak ya. Betul. Iya. Gitu. Ya takut loh Pak, jujur Pak. Iya. Ketika masuk Bapak parah ya. Iya. Ya, seperti yang saya bilang tadi, mungkin saya ajarkan saya dulu untuk mengamankan minimal senjata tajam itu tidak dipegang dulu sama Iya. Bangbar. Kalau sudah sekiranya aman, nanti kita baru akan melakukan mediasi. Cari titik tengahnya seperti apa. Seperti itu. Oke, terima kasih Pak Rizal Iya, ya. sama-sama. Sudah kita sama-sama kita mencoba untuk menelaah kasus. Ini emang sebenarnya biasa terjadi. Iya. Sering terjadi. Ketika teman-teman saya pun di daerah, kalau sini ada daerah namanya di Sidoarjo sebelah timur itu ada. Itu daerah Ketingan sana. Jadi ada sekolah satu atap itu hampir nggak ada siswanya. Iya. Maunya itu kalau sampai sekolah terprogram ngasih duit mereka berangkat. Karena Pak duit itu dipakai untuk orang tua untuk gantikan tenaganya dia selama dia belajar lah. Betul. Makanya itu pedalaman mah benar-benar seperti itu, real itu masalahnya. Iya. Oke, terima kasih Pak Rizal. Sama-sama. Sekian dari saya ya. Ya, Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.